Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Febi Revalia Manalu dengan NIM 113235050 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan membacakan laporan proyek akhir saya pengelolaan basis data, yaitu proyek merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL dari proyek kami yang berjudul Sistem Pembangunan Informasi Gereja HKBP Hutan Amora. Deskripsi dari proyek ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam merancang, membangun, dan mengelola basis data menggunakan MySQL. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar desain basis data, teknik normalisasi data, dan implementasi basis data di MySQL. Tahapan pertama dalam proyek ini adalah untuk merancang struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dijalankan. Seperti pada yang kami buat, ada IR diagram yang terdiri dari 9 tabel. Bisa dilihat seperti gambar. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang mempunyai relasi semuanya ialah one to many, one untuk admin, dan many untuk 8 tabel yang lainnya. Kemudian ada IRD translation, di mana primary key-nya ada ID admin, dan foreign key-nya setiap 8 tabel yaitu warta jemaat, jadwal ibadah, pelayan, home, video, data jemaat, keuangan, dan ID galerinya terdapat foreign key-nya yaitu ID admin. Penjelasannya bisa dilihat pada laporan saya. Kemudian ada DDL atau Data Definition Language. Saya membuat create database dan tabelnya dengan penamaan proyekku. Database-nya bisa dilihat pada laporan saya. Yang kemudian ada data integrity, yaitu ada primary key, merupakan kolom dalam tabel secara unik mengidentifikasi setiap basis data. Setiap nilai dalam kolom primary key harus unik dan tidak boleh nol. Tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Primary key digunakan untuk memastikan integritas data dan memecahkan duplikasi data. Yang kemudian ada foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel yang memiliki hubungan mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Kemudian ada data type constraint, yaitu menentukan tipe data yang diizinkan untuk disimpan dalam satu tabel. Yang kemudian ada enum constraint, ini memastikan data kolom ke daftar nilai yang ditentukan sebelumnya. Bisa dilihat pada video berikut. Kemudian ada data manipulation language atau DML yang mempunyai dummy data sebagai berikut. Dan kemudian ada 10 query dari satu tabel, yaitu saya membuat tabel jadwal ibadah. Sebagai contoh, saya akan mencoba mencari ibadah yang dipimpin oleh pelayan tertentu. Sebagai contoh, select all from jadwal ibadah where pelayan dari pendeta Bonar. Nanti yang akan muncul adalah ID-nya yang bernama ibadah, ayat Alkitab, hari tanggal, status baptis, pelayan, lokasi yang akan dibawakan oleh pendeta dari Bonar Napitupulu. Kemudian ada join, dari left join saya akan menampilkan data jemaat dan jadwal ibadah yang diikuti. Dan right join-nya tabel data dan galeri dengan nama sebagai key join bisa dilihat sebagai berikut dan menghasilkan outputnya. Kemudian ada inner join, yaitu menampilkan informasi jemaat beserta foto yang mereka yang tersimpan pada galeri. Selanjutnya ada cross join. Cross join itu menampilkan daftar pelayan beserta jemaat yang mereka layani beserta foto jemaat dan judul foto terakhir. Yang terakhir ada full join, itu menampilkan daftar berita beserta jemaat yang menuliskan. Yang selanjutnya ada subquery. Saya membuat subquery sebagai salah satu contohnya, itu subquery untuk menemukan jumlah total anggota jemaat yang sudah dibaptis. Dengan select count as total baptis from data jemaat where baptis, tanda petik sudah dibaptis. Akan menghasilkan output 0. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Selamat sore, sekian dan terima kasih.